Ini adalah pispot yang saya gunakan saat saya di rumah sakit, kemudian saat sudah pulang di rumah beberapa minggu lamanya ya. Jadi kalau buang air kecil saya menggunakan pispot. Tenang saja, ini sudah bersih, sudah dicuci, sudah lama saya tidak gunakan ya. Ini sengaja saya simpan sebagai kenang-kenangan untuk mengingatkan saya bahwa dulu saya pernah dalam kondisi yang tidak bisa berbuat apa-apa ya. Semuanya sangat terbatas, sangat bergantung kepada istri ya. Dan sebagai penderita stroke adalah wajar jika kita saat awal keluar rumah sakit kita tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak sekali keterbatasan yang kita tidak bisa. Tapi jangan itu menjadi alasan kita untuk mau terus dilayani ya. Yang saya mau katakan di sini adalah bahwa sangat penting buat setiap penderita stroke untuk menetapkan target pribadinya masing-masing ya. Target yang sederhana, target yang sekiranya bisa dicapai, tidak usah muluk-muluk ya. Hal ini akan membantu kita untuk termotivasi ya, untuk boleh mengejar target itu ya. Sama seperti saya, waktu keluar rumah sakit, untuk buang air kecil aja saya sangat tergantung kepada istri ya. Istri menyediakan pispot di dekat tempat tidur ya. Jadi pada saat malam hari ya terpaksa juga saya membangunkan istri karena saya tidak bisa duduk ya. Dari posisi tidur saya tidak bisa duduk. Saya membangunkan ya, saya buang air kecil di pispot ya. Nah, lama kelamaan saya belajar untuk duduk ya. Jadi malam itu saya sudah tidak membangunkan istri lagi. Jadi saya bisa buang air kecil sendiri ya. Kemudian saya belajar untuk berdiri ya. Kemudian saya belajar untuk berjalan. Lama kelamaan saya sudah bisa ke toilet sendiri untuk buang air kecil. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana untuk mandi, bagaimana untuk buang air besar gitu ya. Ya, jujur aja saya katakan selama 1 bulan lebih itu saya sempat merasakan sebagai orang yang tidak berguna ya. Karena saya tidak mampu untuk mengurus diri saya sendiri ya. Saya tidak bisa mandi, saya tidak bisa buang air besar sendiri ya. Harus membutuhkan bantuan istri. Tapi hal itu tidak membuat saya larut dalam kesedihan. Saya harus belajar bagaimana caranya saya bisa mandiri. Walaupun saat itu bagi saya itu saya tidak tahu sampai kapan saya bisa untuk mandiri ya. Yang penting saya sudah melakukan bagian saya waktu itu. Saya rajin untuk terapi, saya rajin untuk berlatih setiap hari ya. Berlatih untuk duduk, berlatih untuk berdiri, berlatih untuk berjalan setiap hari. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena akhirnya saya bisa buang air besar sendiri, mandi sendiri itu sekitar jalan 2 bulan pasca saya keluar dari rumah sakit ya. Awalnya tangan kiri saya waktu itu masih lemah, belum bisa membuka seperti ini, dia masih menutup begini ya. Tapi paling tidak saya sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan. Jadi saya menggunakan kursi, saya duduk di kamar mandi supaya tidak jatuh, tidak terpleset ya. Saya menggunakan timba ya, dengan menggunakan tangan kanan saya ambil gayung untuk mandi ya. Semua sabun, sampo saya menggunakan tangan kanan ya. Handuk juga menggunakan tangan kanan ya. Kalau tangan kiri saya waktu itu hanya sangat pasif, tapi juga sudah mulai saya sering aktifkan untuk sekedar lap badan dan sebagainya gitu ya. Bagaimana dengan buang air besar? Jujur saja saya sangat tidak terbiasa menggunakan tisu basah ya. Jadi pada awalnya itu saya sangat risih menggunakan tisu basah. Tetapi apa boleh buat ya, keadaan memaksa saya. Di rumah saya menggunakan kloset duduk ya. Jadi ya duduk dengan tenang. Setelah semua selesai maka saya menggunakan tisu basah dengan menggunakan tangan kanan saya untuk melap ya. Dan sekarang saya sudah semakin jago ya, dengan menggunakan 1 lembar tisu basah saja saya yakin itu sudah bersih ya. Nah bahkan saya merasa lebih nyaman sekarang menggunakan tisu basah karena tidak ada air yang berceceran di mana-mana seperti itu ya. Ya, dan saya yakin pasti bersih ya, pasti bersih. Walaupun awalnya memang risih, tapi sekarang itu sudah menjadi kebiasaan saya dan saya menikmati pakai tisu basah ya. Jadi seperti bule gitu ya. Semoga video singkat ini bisa memotivasi teman-teman stroker
Karena stroke bukan akhir dari segalanya ya. Kita masih punya harapan untuk pulih, asalkan kita mau terapi, kita mau belajar, kita mau berlatih setiap hari ya. Berlatih dengan benar. Oke, tetap semangat.